Apa yang terjadi kemarin di UGM itu, ya gambaran dari itu. Pemerintah datang, lalu dituding Anda tidak demokratis, gitu kan. Lalu mahasiswa dihalangi, Anda anarkis. Lalu saling jawab, kami ini punya wewenang, pemerintah menang pemilu, undang-undang dasar, tapi yang mahasiswa, tapi Anda nyeleweng, terjadilah benturan itu. Nah itu satu contoh kecil yang muncul dari UGM. Betapa kalau demokrasi itu tidak dijalankan, dikawal oleh hukum dengan baik, maka yang akan terjadi seperti di UGM itu. Pejabat lalu terpaksa dievakuasi, pejabat diusir. Punya pikiran untuk membuat manuver yang mencerah ini. Kenapa banyak aktivis mahasiswa yang hari ini begitu membenci Budiman Sujatmiko? Coba bayangin, dulu itu Budiman adalah seorang idolanya para aktivis, tokoh perjuangan, role model aktivis paling sukses kala itu. Sosok yang kritis, yang berdiri paling depan membela keadilan sampai dirinya itu dipenjara untuk membela hak-hak rakyat. Dulu dia itu paling keras mengkritik Pak Prabowo, menyebut Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia, mengkritik latar belakang Prabowo yang dikaitkan dengan penculikan aktivis di masa Orde Baru. Namun tiba-tiba Budiman masuk kekuasaan, semua idealismenya luntur. Ia ikut retret, memuji-muji Prabowo, membela MBG, sehingga oleh aktivis mahasiswa hari ini Budiman itu dicap sebagai pengkhianat. Memang sih, gak tegas. Jilat ya! Jilat! Mengentaskan kemiskinan dengan membunuh orang miskin! Tapi kenapa gak ada kesadaran? Lalu ketesto isinya. Darah isinya itu Pak. Sekarang gini Mas, kalau Anda mengatakan saya mengusulkan Papua, kapan kamu mau ajak ke sana dia? Ngapain? Yakin kalian bunuh? Menyampaikan faktanya. Anda bisa babi nggak Pak? Kalau nggak nonton nggak usah jawab. Jangan ada. Mereka punya rumah. Mereka punya pangan lokal. Apa yang memaksakan itu? Biar inflasi pangan di Papua itu 5% lebih tinggi daripada inflasi nasional. Jangan balik bertanya. Kalian merasa salah atau tidak? Maka jawabannya salah. Saya semua orang punya salah. Kalian digaji siapa? Yang bayar siapa? Malam ini. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Semua di sini membicarakan Pancasila. Teman-teman, silakan. Aduhai bohai, santai bang, gak usah terlalu bersemangat, gak usah teriak-teriak seperti itu. Semua orang pasti mendengarkan apa yang sedang dibicarakan bang. Santai, kalem. Iya, bahas Pancasila, iya dah, si paling Pancasila. Iya, kalem. Yang mau gue bahas adalah ketika ruang diskusi ini dibuka untuk mahasiswa, kenapa nggak dipikirkan secara matang-matang? Narasumbernya dari mana, backgroundnya apa, ini bertentangan dengan mahasiswa atau bagaimana? Sehingga hal-hal seperti ini tidak dipertontonkan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ketika ruang diskusi itu sedang dilakukan, ada yang memprovokasi. Ada yang bilang Budiman itu adalah penjilat, ada yang bilang adalah pengkhianat. Bahkan Prabowo dan Gibran saja
disamakan dengan nama hewan, bahkan sampai diteriak-teriakin. Lantas siapa yang dipercaya sekarang? Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Aduhai buhai, tonton video ini. Anda pro demokrasi apa enggak? Anda pro demokrasi apa enggak? Kalau Anda pro demokrasi, ayo kita dialog. Anda pro demokrasi atau tidak? Anda pro demokrasi atau tidak? Kabinet anjing, kabinet anjing, Ayo. kabinet anjing, kabinet bangsat, Prabowo anjing, Prabowo bangsat. SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini Saat ini kita dipertontonkan dengan hal-hal yang paling demokrasi, si paling demokrasi. Bahkan mengubah nama orang setara dengan nama hewan yang sering disebut. Tapi gue gak mau bahas itu. Yang mau gue bahas adalah politik di Indonesia itu selalu berada di lingkaran yang sama. Ketika jadi mahasiswa, seolah-olah kita menyampaikan aspirasi-aspirasi daripada masyarakat. Tapi ketika sudah lulus, bahkan terjun ke dunia pemerintahan, mulutnya ditutup pakai lakban. Bahkan dilas, gak bisa berkata-kata, bahkan gak bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat ketika jadi mahasiswa. Dibungkam, diam 1000 bahasa, dan itulah fakta yang terjadi sekarang. Konon apa yang diperjuangkan sekarang? Hidup mahasiswa, hidup rakyat, atau hidup yang lain? Melalui kejadian ini, banyak yang mempertanyakan, apa sih kepanjangan UGM? Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Laksanakan program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar, mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan, pengembalian wadah seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran. Selain itu, ini perlu diketahui juga oleh pemerintah. Banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket, hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Sebagian juga menyoroti kualitas makanan, karena menu di sini dianggap tidak baik, menyebabkan banyak makanan tidak dikonsumsi oleh siswa. Majelis Hakim yang mulia, upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar, jika boleh menyebut upaya terakhir. Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya. Jujur saja. Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap. Ya kalau nggak punya dapur ya. Ya salam. Kalian tahu Tio Ardianto? Ya, beliau adalah ex-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Dia mengkritik MBG, lalu terima ancaman penculikan, dikuntit orang tak dikenal, keluarganya diancam, dan terakhir mobilnya dipasangin pelacak. Sekarang Tio Ardianto dilaporkan ke polisi atas tuduhan hina presiden. Kalian pengen tahu siapa yang melaporkannya? Firdaus Oiwobo. Gelarnya nggak usah dibacakan ya, pusing. Firdaus ini adalah orang yang sama yang naik ke meja persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu status advokatnya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Dia juga dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Dia punya organisasi dengan lambang menampilkan granat, pisau, dan senapan. Nama organisasinya Pembasmi. Nah ini plot twistnya. Mahasiswa yang kritik kebijakan publik dilaporkan hina presiden oleh pengacara yang pernah dibekukan oleh Mahkamah Agung karena naik ke meja hakim. Pertanyaannya, siapa sebetulnya yang harus ditertibkan di sini? Hei, Pak Idrus Sumarhan, sudah kau pikir kamu bicara? Nah, bedanya Bapak sama Mas Tio, kalau Bapak Idrus Marhan pernah maling, gitu, pernah dipenjara, gitu. Tapi aneh, mantan napi kok diangkat menjadi menteri. Sedangkan orang baik kan banyak. Nah, lah kalau Mas Tio belum pernah maling,
belum pernah dipenjara. Nah, dipikir kalau ngomong Pak Idrus Marhan. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat di tengah kebutuhan mendasar masyarakat. Perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar, sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Aduhai buhai, BEM Bersatu duga Tio Ardianto dekat dengan tokoh PDIP, tim ses Ganjar. Pantas paling vokal ya. Kita baca lebih lanjut. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner, gila. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letnan Jenderal Setio Sularso yang merupakan besal Jenderal TNI Andika Perkasa. Buset, kagak main-main, ada di belakangnya seorang jenderal, mobil Fortuner. Gimana nggak mau vokal? Setelah kemarin dihebohkan mobilnya Tio dipasangin GPS yang segede gaban yang dia bilang terima kasih Prabowo, hari ini diduga memiliki keterkaitan dengan pihak politik tertentu. Lantas siapa yang mau dipercaya sekarang? Aspirasi masyarakat apa yang mau dibawa? Atau memang aspirasi pihak politik tertentu? Berlindung di balik aspirasi masyarakat. Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow.